Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ingrid Tina Bunga Orolaleng dari kelas 2G dengan NIM 202151256. Di sini saya akan menyampaikan materi yaitu hak asasi manusia. Yang pertama yaitu pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang secara inherent melekat dalam diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai sesuatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, dan negara. Yang kedua yaitu hak untuk hidup. Setiap manusia memiliki haknya untuk hidup. Yang kedua, kebebasan dalam beragama. Setiap manusia bebas memilih agamanya masing-masing tanpa ada ikatan atau tanpa ada beban dari masyarakat lain. Yang ketiga, hak keadilan. Setiap manusia memiliki hak untuk mendapatkan keadilan. Misalnya dalam hukum, manusia harus bisa mendapatkan keadilan dalam mata hukum. Yang keempat, kebebasan berpikir dan berpendapat. Setiap manusia memiliki haknya untuk berpendapat atau memberikan tanggapan kepada masyarakat. Yang kelima, hak bekerja. Setiap manusia juga memiliki haknya untuk bekerja dan mendapatkan pekerjaan. Yang keenam, hak-hak politik. Hak politik ini misalnya manusia memiliki hak untuk memilih dalam waktu pemilihan umum. Dan ketiga yaitu hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, hak kebebasan mengeluarkan pendapat, hak kedudukan yang sama di dalam hukum, hak kebebasan berkumpul, hak kebebasan beragama, hak penghidupan yang layak, hak kebebasan berserikat, dan yang terakhir, hak memperoleh pengajaran dan pendidikan. Yang keempat, bentuk-bentuk HAM dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Di sini maksudnya hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Setiap manusia memiliki hak untuk menikah dengan pilihannya. Yang ketiga, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi. Di sini maksudnya hak atas kebebasan pribadi. Setiap manusia itu memiliki hak kebebasan. Misalnya seperti saya bebas misalnya berkreasi seperti apa, itu bebas dalam kita. Yang selanjutnya, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak untuk turut dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak. Yang kelima yaitu ada 5 hak asasi manusia yang mendapat pengakuan dari masyarakat dunia, yakni kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat, dan pers, kebebasan beragama, kebebasan berkumpul dan berserikat, hak atas perlindungan yang sama di depan hukum, hak atas pendidikan dan penghidupan yang layak. Selanjutnya, hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen. Yang pertama, mempertahankan hidup dan kehidupan, terdapat pada pasal 28A. Berkewajiban menghargai hak orang lain dan pihak lain serta tunduk kepada Undang-Undang Dasar yang terdapat pada pasal 28J. Membentuk keluarga, keturunan, dan perlindungan anak dari kebebasan dan diskriminasi, terdapat pada pasal 28B. Hidup sejahtera lahir dan batin, memperoleh pelayanan kesehatan,
mendapatkan perlakuan khusus terdapat pada pasal 28H. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau tutur bahasa yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Salam dan bahagia.